Pejabat publik yang semestinya melayani nyatanya lebih sering meminta pelayanan. Mereka yang semestinya mengabdi justru lebih suka menuntut pengabdian. Celakanya tak cuma untuk diri pribadi. Permintaan dilayani atau perlakuan khusus tak jarang juga dituntut untuk keluarga, kerabat, atau sekadar sahabat. Itulah yang dengan terang benderang dipertontonkan Wakil Ketua DPR Fadly Zon. Berbekal kedudukannya, Fadly meminta fasilitas kepada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat untuk putrinya, Syafa Sabila, kala bertandang ke negeri Paman Sam pada 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2016. Kunjungan Syafa jelas tak ada urusan negara, tetapi negara dibuat repot. Atas permintaan Fadly Zon, misalnya, Konjen Republik Indonesia di New York menjemput Syafa di bandara. Tentu pihak Konjen harus mengeluarkan biaya. Fadly tadinya juga meminta pihak Konjen mendampingi sang putri selama di New York. Tetapi permintaan itu tak bisa dipenuhi karena terbentur anggaran. Fadly membantah dirinya meminta Konjen Republik Indonesia di New York memperlakukan Syafa secara khusus. Ia beralasan meminta sang putri dijemput lantaran tiba di bandara New York pada dini hari. Padahal faktanya Syafa mendarat pukul 14.15 waktu setempat. Setelah surat kata belece itu terungkap, Fadly akan segera mengirimkan uang $100 ke Konjen Republik Indonesia di New York sebagai pengganti biaya penjemputan. Memang, biaya yang dikeluarkan negara untuk menjemput Syafa tak seberapa, namun harus tegas kita katakan, tak ada satupun alasan untuk membenarkan tindakan Fadly Zon meminta Konjen Republik Indonesia menjemput putrinya. Konjen Republik Indonesia ada untuk mewakili kepentingan bangsa dan negara di luar negeri. Ia juga bertugas membantu dan melindungi warga negara Indonesia yang sedang kesulitan di sana, tetapi bukan untuk antar jemput orang-orang yang tidak sedang mengemban tugas negara. Permintaan Fadly Zon agar Konjen Republik Indonesia di New York menjemput sang putri jelas merendahkan derajat institusi negara. Fadly Zon boleh saja menduduki posisi tinggi sebagai Wakil Ketua DPR, tetapi tidak demikian halnya dengan sang anak. Sang putri hanyalah warga negara biasa yang seharusnya diperlakukan secara biasa pula karena ia ke New York untuk urusan pribadi. Haram hukumnya meminta negara untuk memberikan fasilitas khusus. Bisa jadi mentang-mentang bertugas di Senayan, mentang-mentang menjabat Wakil Ketua DPR, Fadly Zon merasa dirinya orang istimewa sehingga harus diperlakukan istimewa, termasuk keluarganya. Hal itu pula yang pernah ditunjukkan anggota DPR, Rachel Maryam. Rachel mengirimkan surat ke Dubes RI untuk Prancis guna meminta fasilitas transportasi saat bersama 6 anggota keluarganya pelesiran ke Paris, Maret silam. Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi meminta Kementerian Luar Negeri memfasilitasi liburan kolega Menteri Yudi Krisnandi ke Sydney, Australia. Kita yakin KT-belece serupa bertaburan dari pejabat-pejabat lain. Pejabat negara disumpah semata untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan keluarga, kerabat, atau kolega. Tugas mereka ialah melayani rakyat, bukan malah terus-terusan minta dilayani seperti yang dilakukan Fadly Zon dan kawan-kawan itu. Memanfaatkan jabatan demi kepentingan pribadi, keluarga, kerabat, atau kolega jelas tindakan yang tak patut. Ia hanya ada di zaman terbelakang, bukan di era reformasi seperti saat ini. Bahwa saya tidak pernah meminta baik lisan maupun tertulis. Nanti saya suruh staf saya akan mengantar uang tersebut sebagai pengganti ongkos bensin ke Kementerian Luar Negeri.
Dalam 3 hari terakhir, Wakil Ketua DPR Fadlizon jadi perhatian masyarakat. Politikus Gerindra itu dikabarkan meminta fasilitas dari KJRI New York untuk menjemput dan mendampingi putrinya yang sedang di Amerika Serikat. Karena keterbatasan anggaran, pihak KJRI New York hanya menyanggupi penjemputan saja. Meski Fadlizon membantah meminta fasilitas tersebut, peristiwa ini kembali mengusik masyarakat. Sebab bukan kali ini saja para wakil rakyat meminta fasilitas dan layanan dari Kedubes atau KJRI saat melakukan aktivitas yang tidak ada sangkut pautnya dengan tugas negara. Seperti puncak gunung es, kasus anggota DPR minta fasilitas bisa jadi lebih banyak yang tidak terungkap ke publik. Sejauh mana praktek ini selama ini berlangsung, apakah ada pelanggaran etika di dalamnya? Dan untuk membahas dialog dengan tema tersebut, yaitu Dewan Terhormat Minta Fasilitas, telah hadir di studio bersama kami pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Marcelianus Jadiono. Selamat malam Pak Jadi. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Pemirsa, Anda juga bisa berinteraksi dengan mengajukan pertanyaan atau memberikan pernyataan dengan menghubungi nomor telepon seperti yang tertera di layar televisi Anda. Permintaan fasilitas oleh Wakil Ketua DPR Fadlizon untuk putrinya jadi sorotan publik. Pihak KJRI New York membenarkan adanya permintaan untuk menjemput dan mendampingi putri politikus Gerindra tersebut. Menurut perwakilan KJRI di New York, Beni Siahaan, permintaan melalui surat berlogo Sekretariat Jenderal DPR itu diterima 10 Juni yang lalu. KJRI diminta melakukan penjemputan serta pendampingan putri Fadlizon bernama Syafa Sabila Fadli yang mengikuti summer camp Stage Manor di Loch Sheldrake. Namun karena keterbatasan anggaran, pihak KJRI menyatakan hanya dapat membantu penjemputan di bandara serta transportasi dari bandara ke hotel di New York. Sementara pendampingan tidak dilakukan karena jarak dari New York ke lokasi camp sekitar 200 km. Ketua DPR Fadlizon akan mengganti biaya yang dikeluarkan KJRI New York untuk menjemput putrinya Syafa Sabila Fadli. Sikap itu disampaikan resmi melalui surat yang dikirim ke Kemenlu. Untuk penjemputan yang sudah dilakukan pihak KJRI, Fadli akan membayar uang pengganti transportasi $100 Amerika atau sekitar Rp1.300.000. Politikus Gerindra itu juga menegaskan tidak ada permintaan penyediaan fasilitas negara dari KJRI New York. Bantahan ini menyusul ramainya sorotan masyarakat tentang permintaan fasilitas negara untuk pendampingan putri Fadlizon selama mengikuti stage door di Manor Camp Loch Sheldrake. Saya tidak pernah meminta baik lisan maupun tertulis untuk pihak kesekjenan. Saya sendiri sampai sekarang belum pernah melihat fisik dari surat tersebut untuk meminta fasilitas negara dan tidak ada fasilitas yang digunakan. Kalaupun ada ternyata atas inisiatif dari staf saya melaporkan, ya, karena saya memang menyampaikan secara lisan, laporkan bahwa ada kegiatan selama 1 bulan di New York, itu sebagai bentuk, karena kan Kemlu sendiri menghimbau setiap warga negara yang bepergian itu untuk melaporkan. Jadi kalaupun ada dana KJRI yang terpakai adalah dana bensin, ya, dari airport ke rumah orang Indonesia tersebut. Saya perkirakan yang terpakai tidak sampai $100 lah. Jadi ini bukan kerugian negara 191 miliar ya, seperti kasus sumber waras. Ya, ini adalah mungkin dana KJRI yang terpakai mungkin sekitar Rp1.200.000. Nanti saya suruh staf saya akan mengantar uang tersebut sebagai pengganti ongkos bensin ke Kementerian Luar Negeri. Iya, langsung aja kita mulai dialog kita, Pak Jadi. Kalau kita lihat tadi dalam 3 hari ini memang Fadlizon menjadi pembicaraan masyarakat ramai. Tapi sebelumnya juga ada Rahel Mariam yang sama dari Partai Gerindra juga yang melakukan hal yang sama. Apakah kebiasaan ini sudah sering terjadi dan sudah lama menurut Anda terjadi di kalangan DPR? Persisnya harus diteliti lagi ya. Tetapi 2 kasus ini saja bisa menjadikan masyarakat tercengang. Sebetulnya yang punya hak protokoler itu siapa? Menurut peraturan perundangan yang ada, yaitu Undang-Undang MD 3 2014 dan Peraturan DPR tahun 2014, yang punya hak protokoler itu adalah pimpinan dan anggota. Jadi bukan keluarganya.
Begitupun di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokoleran. Pengaturan mengenai protokoler itu pun hanya menyangkut masalah-masalah yang berkaitan dengan acara-acara resmi kenegaraan, bukan terkait dengan kunjungan-kunjungan ke luar negeri oleh anaknya pejabat yang bersangkutan. Itu menjadi tanggung jawab pribadi anggota yang bersangkutan yang terhormat itu, bukan menjadi tanggung jawab negara. Apalagi ini bukan tugas negara. Memang di pasal seberapa saya tidak persis ingatnya, tetapi di peraturan tata tertib memang anggota DPR punya hak protokol 192 itu punya hak protokoler. Tetapi hak protokoler itu memang perlu diurus oleh kesekjenan. Makanya tadi ada surat dari kesekjenan. Mungkin maksudnya itu. Tetapi bukan berarti lalu harus memberikan fasilitas penjemputan dan segalanya kepada anaknya yang sedang ke Amerika. Bukan itu. Itu adalah untuk yang bersangkutan. Termasuk misalnya kalau mau nomor kendaraan khusus, itu yang ngurus kesekjenan. Sekjen DPR itu mengurus penomoran mobilnya sendiri, anggota yang bersangkutan atau pimpinan, boleh. Jadi pada intinya memang hanya menyangkut kepada yang anggota DPR saja yang bersangkutan. Jadi keluarga tidak termasuk di dalamnya, walaupun keluarga itu mengikuti si anggota DPR pada saat si anggota DPR melakukan tugas negara. Termasuk melakukan tugas negara, misalnya istri ikut, anak ikut, adik ikut, ponakan ikut. Mereka harus bayar sendiri. Segala macam fasilitas bayar sendiri, bukan ditanggung oleh negara. Kecuali kalau untuk presiden dan wakil presiden ini ada perlakuan khusus. Tetapi untuk pejabat negara setingkat pimpinan DPR, perlakuannya hampir sama dengan anggota yang lain, anggota DPR yang lain. Tidak punya hak privilege untuk mendapatkan protokol untuk keluarganya. Oke, baik. Nanti kita juga akan bergabung, yaitu Pak Ruhut Sitompul, anggota Komisi 3 DPR yang akan bergabung sama kami saat lagi untuk memperbincangkan permasalahan ini. Kami harap Anda tetap bersama kami akan kembali usai jeda berikut ini, pemirsa. Bahwa saya tidak pernah meminta baik lisan maupun tertulis. Nanti saya suruh staf saya akan mengantar uang tersebut sebagai pengganti ongkos bensin ke Kementerian Luar Negeri. Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa, dan sudah ada Pak Ruhut Sitompul, anggota dari Komisi 3 DPR. Selamat malam Pak Ruhut, terima kasih sudah bergabung sama kami malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam. Adikku sayang, karena dia lebih tua dari aku. Lebih tua atau lebih muda? Dia lebih muda dari aku, jadi aku panggil adik. Aku udah bawa tanah nih. Pak Ruhut, ini kalau kita bicara soal anggota DPR ataupun saat ini yang kita bicara misalnya Fadlizon menggunakan misalnya menggunakan fasilitas negara untuk anaknya seperti itu. Menurut Anda seperti apa sebagai sama anggota DPR ini? Untuk Fadlizon ya? Kamu ketahuan. Karena itu mulutmu harimaumu, jangan ngomong mojokin hina-hina semua orang. Tapi ya kalau Fadlizon udah sering banget sih salahnya. Apalagi dari tadi staff ada staff karena apa? Karena Fadlizon kok. Ya, janganlah kambing hitamkan pegawai kecil kita. Ya, jangan. Ya. Nah, jadi udahlah kalau Fadlizon itu aku hanya ketawa termehek-mehek. Jangan-jangan kodoknya Pak Jokowi juga di Istana Bogor itu ikut tertawa kalau lihat statement-statement Fadlizon. Tapi kan sebenarnya bukan cuma Fadlizon saja ya yang ketahuan. Sebenarnya juga sebelumnya pernah ada rekan sesama gerindanya itu Rahel Mariam yang ke Paris dengan membawa keluarga. Kemudian ada juga beberapa kasus lain. Dan menurut Anda etis tidak sih anggota DPR seperti itu minta dilayani padahal bukan tugas negara? Tegas aku katakan itu tidak etis. Ya. Tadi seperti yang dikatakan adik saya ya, masalah pengurusan plat nomor atau apa, kawan-kawan, sahabat gua anggota dewan, bersyukur, terima kasih sama Tuhan, menjadi wakil rakyat, kerja saja untuk rakyat, suara Tuhan, minta fasilitas inilah, fasilitas itulah. Kenapa saya 2 periode terpilih terus? Karena aku nggak pernah pakai itu. Plat nomor aku pun biasa-biasa saja, nggak pernah aku, ini Komisi 3 loh, boleh tanya semua lantas se-Indonesia, pernah nggak Ruhut pakai ngeong-ngeong? Dikawal foreigners, nggak pernah, tapi di jalan capek aku lihat. Bukan hanya Komisi 3, komisi lain juga. Ada bahkan aku dengar
karena aku dekat dengan polisi. Bayangkan bang, dia minta pengawalannya di depan ngeong-ngeong, di belakang ditutup lagi dengan ngeong-ngeong. Apa ini kawan-kawan wakil rakyat ini? Malu kita. Kita membawa-bawa nama rakyat. Mau kemana kita wakil rakyat begini? Ya, jadi sudahlah ya, kalau kaitan dengan Fadlizon kita serahkan aja kepada ketua umumnya Pak Prabowo. Aku sangat hormati beliau, orang hebat. Ini beberapa partai kadernya yang nyeleneh gini saya rasa dicopot aja. Kan buktinya PKS sudah melakukan. Jadi menurut Anda harusnya secara etis ini melanggar sehingga harus diganti saja begitu? Ya udah berapa kali, apalagi tadi nggak malu. Ya bicara yang dia bukan orang hukum, bicara hukum. Ya nyinggunglah mengenai sumber waras. Terima kasih sama Ahok. Ya Gerindra naik kemarin itu, maaf aja, dapat DPRD 14. Siapa wakil gubernurnya waktu itu? Ahok. Kader siapa? Gerindra. Ingat, Ahok itu banyak jasanya, ini kayaknya mojokin Ahok aja. Oke, kita kembali ke permasalahan, gak usah ngomongin Ahok dulu. Enggak, karena tadi dia ngomong itu. Kan tadi dia ngomong itu, jadi aku ketawa, aku termehek-mehek. Oke, ini Pak Jadi dari Formapi sendiri berarti seperti apa sih seharusnya? Mungkin nggak sih ada semacam pengawasan yang lebih ketat sehingga akhirnya hal itu tidak seperti bisa terjadi lagi di masa akan datang? Ya, pengawasan itu selalu ada dan harus dilakukan. Bahkan internal mereka sendiri pun melakukan pengawasan antar anggota. Tugas BURT itu mengawasi internal anggota. Kalau tugas yang untuk anggota yang lain mengenai keuangan itu BURT ya. Tetapi untuk pengawasan terhadap perilaku itu dilakukan oleh MKD. Itu mahkamah yang sangat terhormat. Seharusnya seperti itu. Melakukan pengawasan terhadap perilaku anggota setiap saat, termasuk pimpinan, karena pimpinan juga anggota kok. Sebelum jadi pimpinan kan dia anggota dulu, baru kemudian dipilih menjadi pimpinan. Dan itu berdasarkan musyawarah di antara fraksi-fraksi. Dari aturan sendiri, apakah MKD bisa langsung menindak atau harus ada pengaduan terlebih dahulu? Ada dua hal. Kalau sudah menyangkut hal yang sangat mendasar, itu MKD bisa langsung. Tetapi kasus ini barangkali perlu ada laporan. Sebetulnya laporan sudah disampaikan oleh kedutaan besar atau konsul jenderal di New York bahwa mereka tidak punya uang, padahal diminta untuk menjemput dan mendampingi anaknya wakil ketua DPR di Amerika. Itu tidak pada tempatnya, bukan haknya anak anggota DPR, meskipun itu pimpinan. Tadi Bang Ruhut sudah menjelaskan, beliau tidak pernah minta ini dan itu. Itu anggota yang baik dan benar, harus begitu. Meskipun punya hak protokoler yang diatur oleh undang-undang. Tetapi tidak memanfaatkan itu dengan semau-maunya. Harus tahu diri juga, karena wakil rakyat ini kan harus tahu mengenai penderitaan rakyatnya seperti apa sih sekarang. Minta fasilitas ini, fasilitas itu. Rakyatnya sudah cukup sejahtera belum? Harga-harga sekarang ini menjelang Lebaran, menjelang bahkan pada masa puasa pun sekarang ini, harga tinggi sekali. Kita ke Pak Ruhut lagi. Pak Ruhut, sebenarnya kalau misalnya lagi melaksanakan tugas negara, apa sih biasanya didapatkan oleh seorang anggota DPR fasilitasnya? Iya, bersyukurlah pejabat negara banyak fasilitas. Tapi ya kalau saya memang ya Bapak Ketua Umum saya Pak SBY ngajarin saya begitu. Harus rendah hati, santun, jangan menggunakan fasilitas negara. Jadi kami tidak pernah gunakan. Walaupun untuk tugas negara? Walaupun tugas negara. Saya jujur saja, saya ekonomi kelas. Boleh lihat siapa aja naik pesawat dengan saya. Ya, padahal bisa bisnis kelas. Karena ya itulah kita wakil rakyat. Belum lagi, saya turun. Saya loh yang membuat undang-undang karena semua minta, saya badan legislasi, protokoler, supaya naik dan turun dari VIP. Ya, tapi saya itu karena permintaan mereka, saya bikin undang-undangnya. Tapi saya tetap lihat berangkat terbang dari manapun, mau stasiun bus, stasiun kereta api, airport, saya dari ekonomi bersama rakyat. Namanya wakil rakyat. Jadi udahlah, saya ingatkan kepada kawan-kawan, hati-hati memercik air di dulang, terpercik muka sendiri. Itulah sekarang Fadlizon. Jadi itu sebenarnya kembali kepada anggotanya masing-masing, apakah akan mau menggunakan fasilitas negara itu apa tidak? Iya, karena itu. Tapi begini, mau kepilih lagi nggak? Saya ini yang terminim loh, jadi anggota DPR dananya. Orang ember-ember, miliar-miliar, 2 miliar, 3 miliar, 5, 10, 20 miliar, nggak jadi lagi. Ruhut Pol Taksi Tompul cuma tiket pesawat terbang.
ya sekitar 300 juta. Saya jadi anggota DPR, ya mau terpilih nggak? Ya, karena itu. Dan tolong kampanye itu jangan nanti 2019. Saya dari sekarang bekerja terus untuk rakyat. Harus begitu kalau mau. Tapi sebenarnya ada mengawasi nggak sih seperti ini, hal-hal seperti ini di DPR? Ya kalau saya gini, kita mengharapkan MKD, kita mengharapkan yang lain. Saya nggak pernah mengharapkan itu. Yang ngawasi Tuhan di atas. Ya itu kan itu kalau saja. Pak Ruhut, tapi kalau yang lain-lain bagaimana? Kan ya nggak kalau semua mereka anggota ya DPR mereka sama mau kayak bikin Pak. akal-akalan, ya kunjungan, bikin stempel di proyek Senen ini apa karena itu BPK marah-marah kan ada kebocoran itu kan, walaupun BPK nggak tahu dianulir lagi, oh itu nggak benar, ada aja kok yang begitu. Saya merasakan kok itu. Nah, tapi janganlah berapa yang kita terima dan risiko kita kalau nggak cukup harus nombok ya nombok. Namanya wakil rakyat. Jadi kalau misalnya untuk misalnya seperti ini anggota keluarga harusnya boleh apa nggak terima itu? Iya, keluarga boleh aja biayain kayak dibilang Bapak. Boleh aja tapi jangan pakai fasilitasnya. Jangan tolonglah. Saya sama istri anak-anak saya tanamkan itu. Berarti tidak dibiayai oleh negara gitu. Jadi kita juga tidak boleh meminta untuk misalnya tadi didampingi, dijemput dan lain-lainnya enggak bisa. Enggak bisa tuh, jangan. Karena banyak tugas-tugas apalagi tolong diingat ya. Beberapa keluarga saya duta besar ya. Mereka itu selalu kadang-kadang mengeluh. Bang gimana sekarang dana karena suasana krisis ekonomi dunia sekarang dikurangin. Kami ini bekerja ya kan kadang-kadang kan mereka tuh di luar negeri itu udah kayak apa ya, IO mengurus orang-orang aja, kasihan loh. Jadi kita mengerti lah, kita punya mereka itu di luar negeri ambasador ya, bisa mengatakan on behalf negara Indonesia, mengatasnamakan. Kok kita rendahkan, minta ini fasilitas, minta ini kita suruh-suruh dia. Hormati duta-duta besar kita. Oke, baik. Dari Formapi sendiri melihatnya sekarang apakah dengan adanya kasus-kasus seperti ini berarti harus lebih misalnya undang-undangnya diperketat begitu misalnya, atau apa yang harus dilakukan oleh pihak DPR sendiri dalam rangka untuk mendisiplinkan anggotanya? Sebetulnya undang-undangnya sudah cukup baik ya, kecuali satu hal, anggota DPR juga memfungsikan diri menjadi aparat diplomatik. Padahal tugas diplomatik itu adalah tugas eksekutif. Dan untuk menjadi diplomat itu ada pendidikan-pendidikan khusus, bukan asal-asalan. Itu lama pendidikannya. Ini para anggota dewan, maaf Bang Ruhut, di Undang-Undang MD3 dan di Tatip itu kan punya ada pasal yang mengatur mengenai tugas diplomatik. Tugas diplomatik kan bukan setiap orang. Anggota DPR apa mampu misalnya sekarang ini ada kasus penyanderaan di Filipina. Bisa apa enggak anggota DPR melakukan diplomasi dengan teman-temannya di Filipina atau dengan para penyandera? Mungkin ada yang bisa, tetapi pasti tidak semua anggota DPR bisa. Ini minta paspor diplomatik, seluruhnya menjadi diplomat. Ya nggak bisa. Diplomasi adalah tugas eksekutif. DPR hanya membantu. Sebetulnya ketentuan dalam undang-undangnya begitu. Tetapi kemudian kadang-kadang disalahgunakan. Diplomasi seperti ya ketika Fadlizon berkunjung ke Amerika, kemudian ketemu dengan Donald Trump segala macam. Ini dikatakan dalam rangka diplomasi segala macam. Diplomasi macam apa? Ketika itu Donald Trump kan bukan siapa-siapa dalam tataran hubungan antar negara. Dia hanya warga negara Amerika yang kebetulan punya banyak duit dan kebetulan ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Karena itu kemudian ketemu. Ini upaya-upaya untuk tugas diplomatik. Mohon maaf kalau saya salah, Bang Ruhut. Tolong dibetulkan. Tapi menurut saya tugas diplomasi itu adalah tugas utama eksekutif, bukan tugas utama DPR. Oke, baik. Kita akan jeda dulu sejenak untuk memberikan kesempatan break iklan berikut ini. Kami akan kembali usai jeda berikut. Besok kami akan kembali dan kami juga memberikan kesempatan kepada Anda bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam dialog Prime kali ini. Bahwa saya tidak pernah meminta baik lisan maupun tertulis. Nanti saya suruh staf saya akan mengantar uang tersebut sebagai pengganti ongkos bensin ke Kementerian Luar Negeri. Terima kasih Anda kembali bersama kami. Jadi ada Bang Ruhut, ada juga Pak Jadi. Kita lihat sebenarnya sudah ada tanggapan dari Fadlizon dan bahkan mengirimkan surat ke Menlu langsung mengatakan bahwa akan mengganti ongkos transportasinya. Cukup tidak seperti itu Pak Jadi sebenarnya?
Masalahnya bukan mengganti atau tidak mengganti, tetapi ini meskipun yang mulia, yang terhormat Pak Fadlizon ngomong bahwa dia tidak pernah minta, tidak pernah minta ke Sekretariat Jenderal, tetapi dia ngomong ke stafnya bahwa anaknya akan di Amerika selama 1 bulan. Ini kan secara tidak langsung minta, padahal sumpah anggota DPR, termasuk pimpinan DPR, baik langsung maupun tidak langsung, tidak meminta ini dan itu dari negara. Tapi tadi dikatakan ini sudah dalam rangka upaya melaporkan diri kepada pihak pemerintah, dalam hal ini Kemlu dan KJRI di New York. Ya kalau dia gentleman, mestinya diantar langsung, diantar sendiri, jangan nyuruh stafnya. Gentleman. Kenapa mesti nyuruh-nyuruh stafnya? Nggak bisa, katanya tidak bisa mengantarkan saat ini katanya. Iya, tidak harus sekarang kan. Bisa hari lusa atau mungkin bulan depan. Yang penting dicatat pengeluaran berapa yang sudah diberikan oleh negara melalui KJRI New York untuk anaknya, berapa juta, kemudian dicatat. Kalau perlu ya tidak harus datang sendiri melalui stafnya, kan bisa transfer lewat bank. Apa susahnya sekarang? Oke. Pak Ruhut, kalau misalnya tadi sudah diganti, menurut Anda apakah itu langkah yang sudah tepat atau sebenarnya ada yang harus dilakukan secara etik tadi untuk membayar dalam tanda kutip seperti itu? Iya, kalau saya paling mudah minta maaf kepada Mr. Ambassador dan seluruh jajarannya, Menlu, ya, istimewa kepada seluruh rakyat Indonesia. Ingat, dia wakil rakyat. Jadi apa yang dikatakan adik saya tadi betul semua, aturannya semua sudah ada kok. Aturannya sudah ada, ya. Tapi manusia yang di belakang aturan ini, kata tempat kampungnya Obama, ini kejadian di Amerika, the man behind the gun, ya. Manusia di belakang senjata itu nggak mengerikan, bisa banyak manfaatnya kok. Begitu juga aturan itu, banyak manfaatnya, tapi jangan salah gunakan. Jadi, apalagi ini kan yang bikin saya kesel, mengkait-kaitkan dengan yang lain, menyalah-nyalahkan yang lain. Jangan biasakan nyalah-nyalah yang lain. Udah salah-salah, minta maaf, gitu aja, ya. Oke, dengan adanya kasus seperti ini ya, mungkin juga dengan kasusnya yang mungkin tidak terungkap kepada masyarakat, apa yang bisa dilakukan oleh DPR untuk memperketat permasalahan ini, Pak Ruhut? Iya, kalau saya kepada anggota DPR, saya juga anggota DPR, kita equality before the law. Semua ya sama di depan hukum. Ya, terlepas kita pejabat negara, kita mempunyai fasilitas, tapi tolonglah ya, apalagi dalam suasana negara seperti sekarang ya, kita tahu ya krisis ekonomi dan lain sebagainya. Sama-sama kita ikut prihatin. Ya, saya mohonlah jangan mentang-mentang ya, nggak usah gunakan fasilitas itu walaupun itu ada. Ya, apalagi untuk kepentingan pribadi, saya mohon itu, ya. Dan kepada kawan-kawan yang belum kena, ingat cepat atau lambat kalau Anda tetap melakukan hal-hal seperti ini akan kena, ya. Ya ini naas saja Fadlizon mungkin karena terlalu banyak musuhnya, ya. Aku takut di kedutaan sana ada juga saudara Ahok, bisa-bisa rasain dia. Karena itu jangan salah-salahin orang lah, ya. Jangan biasakan tunjuk hidung orang lain. Tunjuk dulu hidung sendiri, baru kasih komentar. Tapi seperti pesan Pak SBY, Ketua Umum saya, dengan solusi, dengan jalan keluar. Ini menjelekkan orang terus ya, udah terimalah akibatnya. Oke, baik, kita terima dulu ada telepon dari pemirsa, Pak Andreas di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pak Andreas, silahkan dengan komentar Anda. Ya, terima kasih. Ini saya mau menanggapi, sebetulnya juga Fadlizon itu juga nggak betul. Masa sebagai wakil ketua DPR kayak gitu sifatnya. Kan nggak mencerminkan wakil rakyat gitu loh. Masa dengan ada buktinya aja masih menyangkal, apalagi kalau tidak ada. Gitu. Terus yang kedua, suka menanggapi, memojok-mojokkan antara itu Pak Ahok. Terus waktu masih Pak Jokowi juga diukit-ukit masalah belusuan. Katanya Pak Jokowi aja belusuannya anggarannya mah lebih gede. Padahal dia pergi ke Amerika
itu malah lebih besar dia. Itu tolong itu Fadlizon itu juga harus diproses yang betul. Jangan sampai memalukan rakyat, orang wakil rakyat kok tidak mencerminkan sebagai wakil rakyat itu loh. Oke, baik. Terima kasih Pak Andreas sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Selamat malam. Ya, Pak Jadi, kalau misalnya hal ini sudah terjadi beberapa kali, sebenarnya apa yang bisa dilakukan untuk dalam rangka memberikan efek jera kepada para anggota DPR supaya tidak mengulanginya lagi? Ya, supaya tidak terulang lagi kejadian-kejadian yang memalukan seperti itu. Ini MKD sudah waktunya harus segera melakukan sidang. Dan jangan cuma sekedar di MKD, tetapi bentuk panel. Panel itu yang menentukan juga MKD sendiri, tetapi ada unsur dari luar. 3 plus 4, 3 dari MKD, 4 dari luar. Nah ini harus melakukan verifikasi, kemudian menyelidiki verifikasi dan seterusnya, melakukan pengambilan keputusan, meskipun pada akhirnya nanti terserah kepada MKD, tetapi minimal ada pihak yang dari luar yang ikut serta melakukan penilaian terhadap perilaku wakil ketua dewan yang terhormat itu, supaya dengan begitu nanti tidak terulang lagi hal-hal yang serupa, meskipun beberapa kali dia sudah melakukan hal yang seperti itu, memalukan negara dengan berkunjung ke Donald Trump segala macam dan kemudian menjelek-jelekkan orang lain tanpa mawas dirinya sendiri seperti apa dan seterusnya. Ini hal yang tadi pendengar sudah menyatakan itu hal yang memalukan. Tetapi juga hal lain yang penting adalah meskipun ada fasilitas yang diberikan kepada pimpinan maupun anggota dan itu yang mengatur seluruhnya adalah Sekretariat Jenderal, jangan main-main, jangan mentang-mentang Sekretariat Jenderal diperintah-perintah untuk dan juga Sekretariat Jenderal perlu diingatkan juga, jangan seolah-olah menyembah-nyembah anggota dewan atau bahkan pimpinan dewan, memberi pelayanan yang luar biasa sehingga justru kalau bahasa Jawa njlomprongke, kalau bahasa Indonesianya ya menjerumuskan orang yang dilayani sebaik-baiknya oleh Sekjen DPR, Sekretariat Jenderal DPR. Hal yang memang perlu pelayanan, misalnya soal persidangan, soal alat tulis dan sebagainya, baik. Tetapi pelayanan yang terlalu mewah, terlalu berlebihan, ini justru bisa menjerumuskan anggota dewan. Itukah yang selama ini terjadi, menurut Anda? Itu yang selama ini terjadi? Saya kira Sekretariat Jenderal agak inferior terhadap para pimpinan maupun anggota dewan karena merasa sekjennya itu akan dinilai oleh para anggota dewan, terutama melalui BURT. Meskipun diangkat sebagai pejabat oleh presiden, tetapi tetap berada di bawah pengawasan pimpinan DPR. Jadi mungkin memberikan pelayanan yang terlalu berlebihan kepada pimpinan dewan. Baik. Itu yang perlu diingatkan untuk kesekjenan. Jangan memberikan pelayanan berlebihan supaya tidak menjerumuskan yang dilayani. Saya kira itu. Oke, baik. Bang Ruhut, bisakah Anda berikan kesempatan? Ya, saya tambahkan yang Bapak bilang betul. Kita harus membiasakan diri